Antonio Rudiger punya reputasi yang bagus di Eropa dalam 2 tahun terakhir. Ini dikarenakan ia menjadi dinding yang kokoh untuk pertahanan Chelsea. Di awal bulan kemarin Chelsea mengkonfirmasi bahwa mereka akan berpisah dengan Rudiger. Sang bek tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis di musim panas nanti. Ada banyak klub yang digosipkan tertarik untuk mengamankan jasa Rudiger. Namun Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa Rudiger akan pindah ke Real Madrid. Menurut laporan Romano, setelah proses negosiasi yang panjang, Real Madrid berhasil mengunci transfer Rudiger. Sang bek dilaporkan menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun bersama Real Madrid. Tidak ada klausul perpanjangan kontrak otomatis. Transfer itu dilaporkan akan diumumkan saat musim kompetisi ini berakhir pada pekan depan. Menurut laporan yang beredar, Real Madrid harus membayar gaji yang sangat besar untuk mengamankan jasa Rudiger. Sang bek dirumorkan akan mendapatkan gaji sekitar 350.000 euro per pekannya. Angka ini tergolong tinggi untuk pemain Real Madrid. Belum lama ini nama Erling Braut Haaland menjadi perbincangan usai dirinya resmi berseragam Manchester City musim depan. The Citizens resmi merekrut Haaland dari Borussia Dortmund dengan harga yang terbilang murah, yakni 51 juta pound sterling. Sebelumnya para jurnalis sempat menanyakan komentar Carlo Ancelotti perihal kegagalan Real Madrid sehingga Erling Haaland bergabung Manchester City. Tak disangka dirinya memberikan respon yang mengejutkan. Dilansir Football Espanya, Carlo Ancelotti memberikan komentarnya mengenai kepindahan Erling Haaland ke Manchester City baru-baru ini. Pelatih berjuluk Don Carlo itu mengaku tak suka membicarakan transfer klub lain dan memilih memuji skuad yang ia miliki saat ini. Dia adalah pemain hebat dan Manchester City adalah klub hebat, tetapi saya tetap bersama dengan skuad saya. Mereka yang membawa saya ke final Liga Champions lainnya, ujar Ancelotti. Komentar Ancelotti ini seakan menandakan dirinya puas dengan komposisi pemain yang ia miliki saat ini di Real Madrid. Real Madrid menapak ke final dengan susah payah, sebab di fase knockout mereka dipertemukan dengan tim-tim tangguh. Di babak 16 besar mereka bersua Paris Saint-Germain dan dilanjutkan dengan duel melawan Chelsea di perempat final. Di semifinal mereka bersua dengan Manchester City. Real Madrid sempat terpeleset saat jumpa City, namun mereka bisa mengembalikan skor dan unggul dengan agregat 6-5 untuk bisa melaju ke final. Bagi Carlo Ancelotti ini adalah kelima kalinya ia berhasil masuk ke final Liga Champions di dalam karir kepelatihannya. Jika bisa membawa Real Madrid mengalahkan Liverpool, maka Ancelotti akan mengoleksi 4 gelar juara sebagai pelatih. Dengan demikian ia akan mencatatkan rekor baru sebagai pelatih paling sukses di Liga Champions. Ia akan mengalahkan prestasi Bob Paisley dan Zinedine Zidane yang sekarang ini sama-sama mengoleksi 3 gelar di pentas Eropa. Carlo Ancelotti baru saja menjalani wawancara dengan The Football Show Sirius. Ia ditanya soal final yang akan dijalani Madrid melawan Liverpool. Ia mulanya menjawabnya dengan candaan. Saya pikir final akan dimulai 0-0, jadi itu titik awal yang baik bagi kami. Candanya seperti dikutip Football Espanya. Luka Jovic sempat digadang-gadang bakal jadi mesin gol baru Real Madrid. Ia diharap bisa menggantikan peran Karim Benzema yang makin berumur. Tetapi Jovic malah kesulitan beradaptasi di Real Madrid. Ia sempat dipinjamkan ke Frankfurt lagi dengan harapan bisa menemukan kepercayaan diri lagi. Musim ini ia sudah kembali ke Real Madrid. Akan tetapi pemain asal Serbia itu kesulitan mendapatkan jatah bermain secara reguler di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Kini ada kabar terbaru soal Jovic. Kabarnya Real Madrid siap untuk menguangkan striker Serbia tersebut. Kabar ini diklaim oleh Mundo Deportivo. Laporan itu menyebutkan Jovic dianggap sebagai surplus di lini serang. Laporan itu juga menyebutkan Real Madrid kemungkinan akan kesulitan mendapatkan kembali dana sebesar 60 juta euro. Jumlah itu adalah uang yang mereka keluarkan untuk membelinya dari Frankfurt. Kabar akan dijualnya Luka Jovic oleh Real Madrid ini tentu saja menjadi kabar yang bagus bagi sejumlah klub. Di antaranya ada Inter Milan dan Arsenal. Keduanya memang sedang getol mencari striker baru. Inter butuh penyerang baru karena Edin Dzeko makin menua. Sementara itu Arsenal musim depan akan kekurangan striker. Sebab Alexander Lacazette sepertinya akan mengikuti langkah Pierre-Emerick Aubameyang cabut dari London.
Sang juara Real Madrid akan meladeni tim papan bawah Levante pada pekan ke-36 La Liga, Jumat 13 Mei. Madrid sudah tidak punya kepentingan apa-apa lagi. Sebaliknya Levante masih harus berjuang demi terhindar dari jerat degradasi. Namun Levante sepertinya tak boleh berharap Madrid bakal bagi-bagi poin di sisa musim ini. Di laga terakhirnya setelah mengunci gelar juara dan memastikan diri lolos ke final Liga Champions, Los Blancos kalah 0-1 dalam derby kontra Atletico Madrid. Di laga itu pelatih Carlo Ancelotti tidak menurunkan starting 11 terbaiknya. Ancelotti memang harus pandai merotasi skuad di sisa musim ini supaya timnya berada dalam kondisi optimal untuk final Liga Champions kontra Liverpool pada akhir Mei nanti. Tak kalah penting mereka perlu membangun momentum menuju final di Prancis. Untuk itu mereka harus segera kembali ke jalur kemenangan. Levante perlu dikalahkan. Real Madrid pun diyakini bakal turun dengan komposisi yang kuat. Levante yang sedang berjuang menghindari ancaman degradasi memang tak boleh dipandang sebelah mata. Mereka berpotensi mengejutkan, namun jika melihat fakta bahwa Madrid kuat di kandang, sedangkan Levante tergolong buruk saat main tandang, tuan rumah sepertinya pantas difavoritkan. Sebelum merampungkan negosiasi dengan The Citizen, Erling Haaland punya kesempatan untuk bergabung dengan Real Madrid, tetapi tawaran dari agennya ditolak. Saga transfer Erling Haaland mencuat sejak awal musim lalu. Dia punya banyak tawaran. Almarhum Mino Raiola sebagai agen Erling Haaland sempat melakukan safari ke beberapa klub untuk menjajaki transfernya. Haaland kemudian memilih bertahan di Dortmund. Pihak Dortmund pun tidak ingin melepas pemain 21 tahun itu. Dortmund sejak awal hanya akan melepas Haaland pada akhir musim ini. Ketika mereka sudah mendapatkan penggantinya, Haaland akan pindah ke Manchester City. Ia sudah punya kesepakatan dengan tim racikan Pep Guardiola. Mino Raiola sempat menawarkan Erling Haaland ke banyak klub. Sebelum meninggal, Raiola menyodorkan pemain timnas Norwegia itu kepada dua klub asal Spanyol, Real Madrid dan Barcelona. Barca dari sisi finansial sulit untuk membeli dan menggaji Haaland. Real Madrid kemudian jadi salah satu opsinya. Real Madrid siap menduetkan dua talenta besar sepak bola Eropa, Haaland dan Kylian Mbappe. Tetapi dikutip dari KD Nasser, Real Madrid menolak tawaran dari perwakilan Haaland. Florentino Perez, presiden Real Madrid, tidak menyepakati adanya permintaan klausul pelepasan pada kontrak Haaland. Klausul pelepasan itu bernilai 150 juta euro atau setara 2,3 triliun rupiah. Real Madrid dari aspek ekonomi sebenarnya sangat siap untuk mengontrak Haaland. Madrid tidak punya kendala untuk menebus klausul pelepasan Haaland di Dortmund senilai 75 juta euro. Tetapi mereka enggan menerima syarat klausul pelepasan yang diajukan kubu Haaland. Real Madrid mungkin tidak akan menyesali transfer Erling Haaland, sebab sejak awal Real Madrid punya rencana lain yang tidak kalah menjanjikan. Madrid saat ini tengah mendekati bomber top Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Madrid sudah menawar Mbappe pada bursa transfer Januari 2022 lalu. Tapi Paris Saint-Germain menolaknya. Madrid dilaporkan mengajukan tawaran 200 juta euro kepada PSG untuk Mbappe yang kontraknya habis pada Juni mendatang. Mbappe tak kunjung menaikkan kontrak baru bersama Paris Saint-Germain. Ex pemain AS Monaco itu sejak lama tertarik bermain di Real Madrid. Kylian Mbappe diyakini akan bergabung dengan Madrid pada awal musim 2022-2023 dengan status free transfer.